Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Masih tetap mengupas gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Dan harapan saya semoga video ini menjadikan suatu wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Subscribe itu gratis, teman-teman. Subscribe itu gratis, klik gitu doang. Dan itu tidak repot-repot, kalian harus mengeluarkan keringat, itu mudah sekali. Agar channel ini berkembang, kalau channel ini berkembang, tentunya semakin meluas. Kalau sudah mengeluas, pasti sudah membantu teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Juga kalian akan mendapatkan suatu jariah, teman-teman. Tentunya akan terus mengalir sebab kalian ikut andil memperkembangkan channel ini, dan tentunya akan menjadikan suatu kesemangatan bagi saya untuk selalu mengedukasi, motivasi, minimalnya menemani kalian penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jangan lupa tekan like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ya minimal ya menemani sih ya, minimal menemani. Saya juga mantan penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Seperti yang kalian alami, baik dari sensasinya, baik rasa takutnya, baik rasa cemasnya, baik rasa was-wasnya, baik rasa khawatirnya, juga susah sekali mengontrol emosinya. Itu semua saya mengalami. Lah, saya membuat video ini agar kalian itu tidak takut, tidak cemas apa yang kalian hadapi saat ini. Biar kalian itu semangat, biar kalian itu termotivasi, teredukasi, juga biar kalian tersugesti, teman-teman. Biar kalian nggak meratapi, nggak merasakan gundah gulana, nggak merasakan gelisah. Jadi itulah tujuan saya membagikan suatu pengalaman kepada teman-teman. Untuk session kali ini saya akan membahas tentang cemas takut sore menjelang malam. Nah, ini sering sekali bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu merasakan cemas takut ketika di waktu sore menjelang malam. Juga sensasinya banyak sekali yang muncul. Kenapa demikian? Kenapa sering sekali merasakan cemas, takut, was-was, khawatir, sedih, gelisah di waktu sore? Karena kalian terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Juga kalian memiliki ketraumaan, merasakan seperti kayak mau Juga kalau sore itu memang hawa di mana perubahan siang ke malam, itu pergantian cuaca atau pergantian siang ke malam itu, teman-teman. Jadi mood juga tentunya berubah. Jadi jangan cemas lagi, maksudnya dalam artian jangan bertanya-tanya lagi, jangan khawatir lagi, semua itu ya baik-baik saja, semua itu bisa teratasi, teman-teman. Kalian jangan jangan aduh ini gimana ya, aduh gimana, jangan. Kalian pokoknya jangan mengikuti pikiran-pikiran anxiety itu. Juga penderita anxiety disorder, kebahagiaannya pun hilang. Kebahagiaannya pun hilang. Yang ada itu sedih, gelisah, juga sifat produktif yang dulu kalian miliki pun hilang. Yakin kalian dulu pasti produktif, semangat, apapun kalian itu semangat, melakukan aktivitas apapun kalian pasti semangat. Tentu saya yakin kalian pasti dulunya semangatnya selalu semangat lah, semangat terus. Tapi semenjak kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, kok bahagia nggak pernah, tiap hari gelisah, tiap hari sedih, tiap hari gundah gulana, terus nggak ada semangatnya sama sekali, kepengennya rebahan, pengennya mengurung diri, pengennya bermain HP, takut di keramaian, takut di kesepian, apa-apa serba ditakutin gitulah. Saya ngalamin betul, teman-teman. Karena kalian memiliki trauma sebenarnya, teman-teman. Lah kalian itu kena asam lambung, GERD, awalnya dari asam lambung, GERD. Lah kalian pelajari kenapa kok jadi kalian kena asam lambung, GERD, kenapa? Kalian harus pelajari, cari tahu. Cari tahunya jangan googling, jangan searching, tapi cari tahu dengan orang-orang yang sudah pernah ngalamin. Nah, saya bagikanlah kenapa kita kena asam lambung, GERD. Karena kita stres sebelum kena asam lambung, teman-teman.
atau kita sudah pernah memiliki luka batin. Dari luka batin itulah yang menyebabkan kita jadi apa-apa pengennya perfeksionis. Karena apa? Takut diomong orang. Semua orang yang kena gangguan asam lambung GERD, anxiety, ya, itu pasti memiliki sifat yang nggak enakan. Itu sudah pasti. Sering memendam emosi, juga pengennya perfeksionis, takut gagal. Ya saya wajar atau saya maklumin. Nggak mungkin orang itu akan memendam emosi kalau tidak memiliki atau tidak memiliki sifat gak enakan. Orang yang gak enakan pasti mau meluapkan emosi yang gak tersampaikan karena apa? Nggak enak. Terus melakukan apapun ya akhirnya yang dipikir takut diomong, takut digunjing, takut dihina, takut dicaci maki. Itu jadinya apa? Jadinya luka batin. Maka biar kalian nggak kena asam lambung alias kalian bisa sembuh dari gangguan asam lambung GERD, ya mulai sekarang jalani sesuai apa kemampuan kalian. Jalani apa yang menjadi keinginan kita. Ikutin apa kata hati kita. Jangan ikutin apa kata orang. Kalau kita selalu mengikuti apa kata orang, tentu kita kehilangan jati diri, teman-teman. Kehilangan jati diri. Dari kehilangan jati diri sehingga apa? Kita hidupnya kayak terpaksa. Sekarang kena mental, kena psikis, baru ngerasain kita kan. Gimana rasa nggak enaknya hidup dalam kecemasan, gimana rasanya hidup dalam gangguan ketakutan, gangguan psikis. Nggak enak kan? Karena apa? Jiwa kita udah terlalu capek, pikiran kita udah terlalu capek karena kita menjalani hidup mengikuti apa kata orang. Bukan mengikuti apa kata hati kita. Istaftikol bak. Ketika kita mau melakukan, tanyakan kepada hati kita sendiri. Jangan ikutin apa kata orang. Itu. Akhirnya sekarang ngerasain kan, hidup kok kayak gini-gini terus. Hidup kok serasa nggak ada bahagia sama sekali. Hidup kok rasanya nggak ada kemajuan. Akhirnya kan gitu kan. Itulah penyebab awalnya, teman-teman. Maka mulai sekarang apa yang jadi unek-unek di dalam hati kita sampaikan kepada orangnya. Yang penting kita itu nggak ada niatan melukai, nggak ada niatan ingin menyakiti. Kita hanya menyampaikan apresiasi aja, menyampaikan unek-unek aja, menyampaikan usulan saja. Gitu, jangan dipendam. Ya, rasa gak enakan buang jauh-jauh. Kita ikutin apa? Diri kita sendiri. Gitu ya. Juga kebanyakan orang yang kena anxiety disorder itu selalu berpikir jangan-jangan dari apa yang kita pikirkan lama-kelamaan masuk ke alam bawah sadar kita, teman-teman. Tanpa kita sadari akhirnya menguasai pikiran kita dan terkuasailah dengan hal-hal yang negatif sehingga psikis kita semakin down, psikis kita semakin menurun. Jadi apa-apa ditakutin. Dengar ambulan takut, dengar bulung di malam hari takut, dengar suara ambulan kan, itu pasti pada takut kan. Saya ngalamin itu. Dengar orang sakit takut, dengar kabar duka takut. Apa-apa jadi ditakutin. Mau sholat pun takut. Di saat sholat pikirannya liar. Pikirannya ngacau, pikirannya nano-nano. Jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Apalagi kalau lagi sholat Jumat. Waduh. Keringat dingin, piar-piaran, ngambang, pandangan nyata dan tidak nyata, jantung berdebar-debar, nafas berat. Rasanya nggak nyaman sekali. Juga kalau berdiri lama, itu gemetar kakinya. Semua pada kaku, leher menegang, merinding juga, piar-piaran, les-lesan. Ya gitu. Semua orang yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis pasti ngalamin itulah. Semua orang. Jadi apa-apa ditakutin. Apalagi kalau menjelang sore atau sore menjelang malam. Wah, pikirannya sudah ngaco kan. Pikirannya sudah liar sekali. Sebelum sore pun penderita anxiety disorder sudah menduga-duga. Aduh, biasanya kalau sore nih sensasinya pada muncul nih. Biasanya kalau sore
cemas nih. Biasanya kalau sore rasanya nggak enak nih, rasanya horor sekali nih. Itu penderitaan anxiety disorder, pasti takut sekali kalau sore menjelang malam. Karena apa teman-teman? Karena psikis kita lah. Nggak ada orang yang takut sama cemas kalau tidak memiliki mental. Semua orang yang takut, semua orang yang cemas pasti karena nggak punya mental. Contoh nih, kalian berhadapan sama orang. Orang itu mau single sama kita. Kita nggak punya mental, tentunya kan takut. Bahkan kita nggak meladenin kan. Nggak mau kan. Lah sebenarnya kita itu nggak apa-apa teman-teman. Cuma psikis kita lah. Mental kita yang sedang tidak baik-baik saja. Mental kita yang sedang down. Kalau kalian nggak percaya bahwa kalian kena mental, kena anxiety, kena psikis, kalian pernah nggak lagi duduk santai, kemudian kalian merasakan keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, ngambang, jantung itu serasa nggak nyaman alias berdebar-debar, nafas berat, pandangan nyata dan tidak nyata? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah kan? Terus kalau di keramaian langsung sempoyongan, keringat dingin, tremor, karena mental teman-teman. Biar logis lagi, kalian duduk sama orang, kebetulan kalau duduk sama orang tersebut itu kalau cerita atau ngomong itu keras. Bahkan ketika kalian mendengarkan itu pikirannya ngacau, keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar-debar, nafas berat, kayak mau pingsan, kayak mau roboh. Itu karena mental kita yang nggak stabil teman-teman. Saya contohkan lagi, ada orang punya konflik nih, punya problem. Kita lagi duduk sama temen, kebetulan orang yang punya problem itu cerita ke teman kita dengar, kita ikut merimbung. Pasti keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, langsung badan itu lemes, jantung berdebar-debar, nafas itu berat, pikiran itu liar banget, pikiran ngacau banget, susah dikendalikan, alias brain fog, liar. Karena mental teman-teman. Sebenarnya kita itu di mental, bukan di psikis, bukan di fisik, tapi psikis kita gitu. Tentu apa-apa ya jadi terefek, apa-apa jadi takut. Enggak sore hari doang, kalau mau tidur pun juga takut, di keramaian juga takut, di kesepian takut, bahkan bangun tidur pun takut, gelisah, rasanya nggak nyaman, mau mandi pun takut, pikirannya ngacau. Karena sudah lama sekali pikiran negatif sudah dimasuk di alam bawah sadar kita. Tanpa kita sadari akhirnya amigdala tidak berfungsi, semua jadi ancaman. Apa sih yang menjadi ancaman bagi penderita anxiety disorder? Semua menjadi ancaman teman-teman. Contoh nih, kalian diundang oleh teman, disuruh menghadiri acaranya. Padahal acara itu masih jauh-jauh hari lah, masih lama. Kalian sudah pikirnya ngacau. Aduh, kalau kambuh di situ gimana ya? Nanti kalau kumat di situ gimana ya? Nanti kalau kenapa-napa gimana ya? Nanti kalau pingsan gimana ya? Nanti malu di sana ya. Terus kalau berangkat pun pasti nggak ketinggalan sama jaket. Pasti nggak ketinggalan sama minyak kayu putih, balsem, fresh care dan lain sebagainya. Apa-apa ribet jadinya. Itulah penderitaan anxiety disorder. Itu apa-apa jadi dipikir, apa-apa jadi serba ancaman. Karena psikis, karena kita tiap hari yang dipikir negatif, tidak lain takut kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Semua penderitaan anxiety disorder, semua yang ditakuti ujung-ujungnya takut kronis, takut M. Gitu. Karena mental teman-teman, karena punya ketraumaan, punya luka batin. Cara melupakan luka batin tidak bisa kita lupakan. Kalau hal yang pernah terjadi, kita hanya bisa memaafkan, lalu kita hindari jarak, juga kita batasin, kayak gitu aja. Udah, gimana lagi? Lah, kebanyakan orang yang kena anxiety itu semua jadi ancaman. Maka mulai sekarang berlatih, jangan semua itu dipikir, jangan jadikan suatu ancaman. Kalau semua dijadikan ancaman, ujung-ujungnya mental kita semakin down. Mental kita semakin lemah.
dan jadi apa-apa ditakutin, sensasinya muncul mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya ngalamin sensasinya teman-teman, semua saya pernah ngalamin, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya memotivasi ini, saya menyampaikan ini agar kalian tersugesti. Kalau kalian penasaran apa saja sensasi yang saya alami, saya sudah sebutkan di video sebelumnya. Mulai dari keliengan, ini sampaikan lagi, keliengan, sempoyongan, piar-piaran, les-lesan, kepala sakit, kedutan di area kepala, bun-bunan, rambut rontok, pandangan nyata dan tidak nyata, ini penat sekali di area batuk, telinga berdenging, lama nging gitu, berisik sekali, hidung tersumbat, rasanya mual, pahit, dan sebagainya, nggak enak mulutnya, leher menegang, kadang ini pipi pun kedutan teman-teman, pundak itu pada kaku semua, pergelangan tangan pun semua nggak nyaman, nggak enak, belum lagi kedutan, jantung berdebar-debar, nafas berat, ulu hati sakit, ulu hati mengganjal, dada kanan kiri sakit, belum lagi celekat-celekit di bagian kiri, perut panas, perut sakit, perut mual, perut begah, kebas, tremor, dan lain sebagainya, betis sakit, gemetar, punggung itu sakit, BAB susah, BAB berbusa, dan lain sebagainya. Banyak banget teman-teman, sudah saya sampaikan. Itulah, karena apa? Karena kita dalam gangguan anxiety, sehingga sensasinya itu banyak sekali yang kita kenal dengan istilah 1001 sensasi teman-teman. Semua itu adalah bentuk respon tubuh saja. Alarm karena kita itu selalu keluar batas dari pikiran. Kita selalu memikir hal-hal yang di luar ranah, selalu berpikir yang ngaco terus-menerus, sehingga aliran darah tidak stabil, tidak kinerja dengan semaksimal mungkin. Akhirnya saluran darah alias darah itu tidak lancar, otot pada menegang, karena kita selalu diajak oleh pikiran-pikiran negatif, kita ikutin. Yang padahal sebenarnya kita yang harus mengendalikan pola pikir. Ya seharusnya kita itu sadari bahwa kita kena anxiety. Semua yang muncul dari otak kita yang sifatnya negatif itu permainan anxiety seperti itu. Itu memang butuh waktu, butuh proses, tidak semudah mengembalikan tangan. Yakin kalian sudah berusaha, sudah tidak ada henti-hentinya, berikhtiar, berbagai obat pun sudah kalian minum. Bahkan semahal apapun obat kalian sudah beli, tapi kenapa tak kunjung sembuh? Karena kalian tidak paham atau belum paham. Juga kalian sering menonton video yang hanya sekedar menenangkan sesaat, tapi tidak membuat kalian itu paham edukasi tentang anxiety disorder, sehingga kalian bisa lama terjebak. Atau yang mengedukasi, dia itu ya walaupun udah sembuh, mungkin dia belum paham sehingga dia lama sampai mensugesti kalian tersugesti, jadinya kalian termakan lah, kalian tersugesti, apa-apa jadi dipantang, capek kan mantang makanan, berimbas apa imbasnya, jadi BB turun, ya kan, bosen makanannya itu terus, tapi akhirnya ujung-ujungnya ngeluh kok nggak sembuh-sembuh, ya kan. Saya yakin kalian sudah berobat kemana-mana, sudah ke rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, dan sebagainya. Bahkan ada yang ke dukun kan, sampai disembur sama dukun, dan dikatakan oleh dukun itu bahwa kalian kena guna-guna kan. Bahkan ada yang kehabisan atau sudah menghabiskan uang banyak, sampai rela menjual mobil, menjual rumah, menjual motor, tapi kenapa belum kunjung sembuh? Karena belum paham sebenarnya teman-teman. Biar cepat keluar itu karena paham bahwa semua yang dialami oleh penderita anxiety disorder itu adalah permainan anxiety, dan sensasi fisik itu adalah psikosomatik, dan itu tidak berbahaya. Jangan dikait-kaitkan lagi, jangan dihubung-hubungan lagi. Terus tidak tidak yakin, yang menjadikan lama itu karena tidak yakin kalau sensasi itu tidak berbahaya. Ya wajar, saya pun ngalamin itu, saya pernah di fase itu, tidak bisa yakin. Tapi setelah saya mendapatkan ilmu dari dokter, semua saya pelajari, saya pahami betul, ternyata memang betul saya meyakininya sensasi itu tidak berbahaya dengan cara
saya melihat hasil EKG dan ronsen, nyatanya normal semua. Kalian di ronsen, di EKG nyatanya normal semua kan, aman-aman semua kan, baik-baik saja semua kan. Nah itu modal saya yang menjadikan saya yakin teman-teman. Lah karena kalian sudah tahu nih, sudah saya sampaikan bahwa semua itu dari mental kita alias psikis kita. Maka agar kita apa-apa jadi nggak takut, agar kita nggak selalu cemas, maka kita harus kuatkan mental kita. Cara apa mas? Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan metode-metodenya. Sekarang masuk ke metodenya. Kenapa kok kita harus mau tidak mau harus melakukan jalan-jalan pagi? Karena untuk mengembalikan hormon endorfin, hormon serotonin, hormon dopamin. Biar apa? Biar semangat. Karena penderita anxiety disorder itu semangatnya turun, ya kan? Juga kebahagiaannya turun, susah sekali mengendalikan pikiran-pikiran negatif. Dengan jalan-jalan pagi maka akan menjadikan suatu energi di mental kita. Kalau mental kita sudah kuat, akhirnya apa-apa jadi nggak jadi ancaman, bahkan nggak apa-apa ditakutin. Ininya jalan-jalan pagi itu untuk mengembalikan mental, biar mental kita itu ada energi gitu loh. Biar apa? Jadi bodoh amat lah. Bodoh amat, semakin sering bodoh amat, maka mental kita semakin meningkat, mental kita semakin kuat teman-teman. Nah, itu jalan-jalan pagi, konsisten setelah itu berjemur, berlatihlah berinteraksi, bersosial. Main ke rumah temen kayak main ke rumah tetangga kayak silahkan. Habis tidur ya kurang lebih ya 2 jam, maksimal 2 jam. Qailullah itu juga sunnah Kanjeng Nabi, itu sangat-sangat diusahakan. Walaupun nggak bisa tidur sedapatnya, walaupun 10 menit. Itu sangat membantu biar mood di malam hari itu membaik teman-teman, biar stabil. Kalian punya anak nih, atau kalian di waktu kecil pasti disuruh sama orang tua kalian harus tidur siang. Karena apa? Orang tua kalian dulu tahu kalau kalian nggak tidur siang itu kalian rewel, nangis, moodnya nggak stabil. Padahal waktu itu kalian masih kecil, ya kan? Pikiran nggak banyak. Kenapa kalian disuruh tidur? Karena itu mempengaruhi sekali teman-teman. Juga kalian punya anak pasti disuruh tidur di siang hari. Padahal anak nggak punya beban pikiran kan? Karena ketika anak kalian nggak tidur siang pasti malamnya rewel, sore rewel, sudah rewel. Apalagi kalian yang pikirannya banyak, itu sangat diusahakan menurut saya. Biar pikiran nggak negatif di sore sampai malam itu. Biar mood itu terkendalikan. Itulah manfaatnya teman-teman. Itulah manfaatnya biar kalian itu stabil moodnya. Pokoknya kalian harus apa? Harus diusahakan siang hari itu tidur istirahat yang cukup lah intinya. Biar mood itu stabil. Juga kalian harus apa? Memperbaiki pola pikirnya. Karena penderita anxiety disorder sering sekali sensitif, mudah tersinggung, apa-apa itu jadi langsung masuk ke otak. Sekecil apapun jadi masuk ke otak. Maka biar kalian nggak stres berlebihan, nggak takut berlebihan, cemas berlebihan, maka kalian hindari searching teman-teman. Juga sering sekali ketika ada sensasi muncul, itu penderita anxiety disorder pikirannya ngaco banget, susah dikendalikan. Maka biar kalian nggak susah mengendalikan, maka sering melakukan aktivitas di luar rumah. Pokoknya lakukan aktivitas di luar rumah sesering mungkin, terutama melakukan aktivitas yang kalian senangi. Itu juga harus memperbaiki pola makannya, makan sedikit-sedikit makan. Kalian nggak perlu mantap makanan, bedakan kalian itu cuma asam lambung saja, bukan mah kronis, bukan gastritis. Bagi mah kronis pun nggak bahaya, cukup konsisten minum kunyit sama madu. Tapi kalau asam lambung sebenarnya itu nggak memantang makanan, kalian kena asam lambung itu dari pola pikir. Sebelumnya banyak kok yang kena asam lambung nyatanya dulunya nggak suka pedas ya kena. Bukan soal dulunya sering makan yang pedas-pedas, bukan, tapi semua dari pola pikir teman-teman. Makanya sekarang jangan kebanyakan mantang makanan, makan yang teratur, sedikit-sedikit sering makan. Kalau mudah lapar ya wajar itu, kalau lapar ya makan. Kok mudah kenyang ya mas? Ya kenapa kok mudah kenyang? Karena asam lambungnya belum membaik, karena kecemasannya masih meningkat, masih tinggi. Ketakutan kalian masih tinggi, jadinya asam lambungnya, pencernaan itu belum stabil, jadi ya wajar mudah kenyang, jadi numpuk gitu, nggak apa-apa. Juga banyakin minum air hangat aja, itu juga menetralisir biar saraf kalian sama kecemasan kalian itu menurun. Juga gas dari asam itu cepat keluar, sendawa terus menerus semakin lega teman-teman. Juga perbaiki pola hidupnya, yang biasa begadang diusahakan jangan begadang. Tidur yang cukup, jam 10 udah tidur, minimal 8 jam dalam satu malam itu. Kalau belum bisa tidur atau susah tidur,
alangkah baiknya mendengarkan musik relaksasi teman-teman. Pokoknya dengerin musik relaksasi, kalau perlu ya jauhin HP, biar kalian nggak ketungkul main HP, biar kalian nggak ketagihan main HP teman-teman. Pokoknya itu ya, itu konsisten jalanin itu. Jadi wajar bagi penderita anxiety disorder kalau sore menjelang malam itu cemas, takut, karena psikisnya, mentalnya itu benar-benar lagi tidak baik-baik saja. Kalian jangan terlalu fokus sama obat-obatan kimia teman-teman. Kalian itu kena jiwanya, kalian itu kena mentalnya, kita itu kena mentalnya. Jadi jangan ikutin metode pengobatan barat. Ala barat itu kan semua ditimpakan sama obat-obatan, tapi dengan cara kita memperbaiki jiwa kita, kedekatan kita sama Allah, yaitu dengan istiqomah, insya Allah baik gitu loh. Pokoknya semangat terus menerus, karena anggaplah bahwa semua itu baik-baik saja gitu loh. Semangat terus menerus teman-teman. Banyak kekurangan dan kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.